Andri menyatakan bahwa tidak menguasai, tidak menguasai informasi yang dimohonkan. Jadi ternyata sampai saat ini itu tidak ada di Andri. Jadi dia harus memberitahu siapa, dikuasai siapa. Nah, seperti persidangan kemarin kan dikejar sama hakim. Kalau Anda tidak menguasai, siapa yang menguasai? Ya pihak lain. Sampai 3 kali hakim itu mengatakan. Iya, pihak lain itu siapa? Tetap saling pandang memandang itu. Nggak tahu itu termohon itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cerdas. Ya, sobat RH sekalian, saya bersama Al-Kafiri. Abdullah Al-Kafiri. Sehat bro ya? Oke, alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Jadi perjuangan mengungkap ijazah palsu masih jelas, masih ada on the right track atau gimana? Iya, artinya yang berjuang on the right track. Oke. Tapi yang di pihak sono not on the right track. Oke. Kan saya bilang perjuangan gitu. Perjuangan. Oke. Di Ponegoro ya. Iya. Di Ponegoro. Sobat semua, jadi ternyata sekarang tidak hanya pemain lama RRT, Roy Rismond dan Tifa ya. Juga. Tapi rupanya ada pemain baru namanya Bonatua Silalahi. Iya. Nah, rupanya Bonatua ini menunjuk juga Abdullah Al-Katiri sebagai lawyernya. Saya tidak perlu menyebutkan congratulations bro ya, karena ini kewajiban ya, bagian dari perjuangan. Bagian dari perjuangan dan kewajiban seorang lawyer ya, seperti seorang dokter yang harus menerima pasien ya, dia tidak boleh dia pilih-pilih gitu. Tapi ini Anda juga begitu ya, Anda kemudian punya kesempatan untuk mendampingi Bonatua Silalahi yang mengajukan sengketa informasi kepada KIP. Komisi Informasi Pusat. Ya. Dan sidangnya kita hadiri kemarin ya, saya juga ikut lihat untuk pertama kali for the first time. Dan yang menarik adalah rupanya diakhiri dengan jadwal untuk mediasi ya. Itu seperti sidang perdata jadinya. Jadi nanti next sidang itu mediasi ya. Mediasi. Oke, bro, apa yang menarik ya dari Bonatua ini sehingga kita perlu mengapresiasinya? Silakan Anda explore, termasuk juga permohonan yang diajukan. Iya, memang sambil nanti saya share Anda punya permohonan ya ke RH Channel, nanti saya coba inikan. Oke, silakan. Iya, jadi begini, Bonatua ini adalah Lone Ranger, kalau boleh dikatakan, karena dia berjuang sendiri ya. Kalau yang di RRT kan 3 orang dan yang lain-lain, Lone Ranger. 3 orang tuh hanya sendiri-sendiri juga. Iya, akhirnya ketemu. Ini grup, kelompok, ini sendiri, ya kan. Alhamdulillah saya dipercaya juga sebagai pendamping di dalam. Kita sudah share ya yang ini ya. Sidang di KIP ya, KIP Komisi Pusat, Informasi Pusat. Itu bukannya gugatan tapi permohonan. Ya, jadi seperti di Mahkamah MK ya. Di Mahkamah Konstitusi. Jadi kan tapi masyarakat awam biasa mengatakan gugatan. Ya, karena permohonan itu kesannya kurang keren. Bingung juga ya kan. Permohonan itu kayak minta. Mohon ya. Ya, oke, silakan. Kemudian mungkin perlu saya jelaskan siapa Dr. Bonatua Silalahi ini. Beliau ini adalah peneliti senior, seorang doktor, peneliti senior ya, disebut peneliti Scopus ya. Peneliti Scopus, yang mana peneliti independen yang melakukan riset independen mengenai keterbukaan
informasi khususnya masalah ijazah atau misalnya ijazah pejabat negara. Memang dia melakukan penelitian tentang itu. Nah, itulah salah satu legal standing yang bersangkutan ya. Memang selama ini sudah melakukan penelitian seperti itu, ya kan. Bahkan papernya itu telah dipublish, ya dipublish di SRN. SRN ini kata Social Science Research Network. Oke. Ya, memang sudah dipublish, makanya dia katakan apa kerugian Anda? Kerugian saya ya riset saya tidak sempurna. Oke. Ya kan? Tidak sempurna dan riset saya akan ditolak gitu loh istilahnya. Bukan dalam hal ini jurnalnya ya, jurnalnya. Biasanya riset itu dalam bentuk jurnal dan beliau sudah masuk ke jurnal internasional. Bukan ya itulah salah satu legal standing ya. Lain itu legal standingnya adalah hak dia sebagai peneliti hak konstitusional khususnya berhubungan dengan pasal 28F ya. Setiap warga negara berhak mendapatkan, apalagi dia adalah suatu pengkaji kebijakan publik. Ya, public policy ya. Public policy itu kebijakan publik. Bidang yang bersangkutan. Ya. Mungkin supaya lebih jelas lagi apa sebenarnya tuntutannya. Ya. Yang bahkan menarik ini bukan KPU. Ya. Jadi permohonan ini bukan untuk menggugat ya, tanda kutip menggugat ya, ya biar awam memahami, bukan KPU, tetapi adalah Arsip Nasional Republik Indonesia yang disebut ANRI. Karena semua arsip-arsip nasional itu adalah harus dikolektif di sana, ya kan? Itu by law ya, by law yang sudah aturan undang-undang bahwa arsip-arsip negara apalagi yang background sejarah ya. Seperti presiden ini kan berkesinambungan dan merupakan sejarah bangsa yang nanti akan dibaca, akan difahami oleh masa depan anak-anak cucu kita. Mungkin agar lebih tepatnya ini sekarang permohonannya dari tangan saya ini, saya akan bacakan supaya lebih komprehensif ya kan. Jadi beliau mengajukan pada 4 Agustus permohonan itu, ya kan, melalui elektronik karena permohonan itu bisa melalui elektronik ya kan sekarang dengan kemajuan teknologi ini bahwa alat bukti elektronik itu merupakan salah satu tambahan daripada mekanisme pembuktian elektronik PPID ANRI. Jadi dia mohonkan ke PPID. Ya. Nah, setiap lembaga negara pasti ada PPID ya kan, apalagi negara yang lembaga negara yang dibiayai oleh APBN ya, dokumen yang mana apa yang diminta, yang dimohonkan kalau saya boleh bacakan ada tiga hal, yaitu satu, salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Jadi bukan periode ini saja, tapi periode yang lalu yang telah diarsipkan di ANRI. Karena memang jangka waktunya memang sudah harus diarsipkan. Kan dalam arsip itu ada dinamis, statis, ya kan? Kalau dinamis ini termasuk yang statis, karena sudah nggak dipakai lagi. Kalau dinamis itu yang masih digunakan sewaktu-waktu. Ini enmaleh ya. Masyarakat biar tahu namanya ada dinamis, ada statis. Nah kalau yang sudah, karena pemilu sudah selesai, apalagi 2014 kan, oleh sebab itu menggunakan statis, sudah tidak digunakan lagi dan harus disimpan, ya kan, di ANRI. Bagian-bagian negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyimpan arsip-arsip nasional. Kemudian yang B, selain salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo tahun 2014-2019, itu juga salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang didaftarkan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024. Dan itu pun juga sudah merupakan dokumen statis. Statis itu ya juga memang sudah harus disimpan karena sudah tidak digunakan lagi kan, ya kan. Pada waktu dia masih menjabat pun kalau itu memang sudah tidak digunakan lagi, sudah selesai, itu memang sudah harus disimpan di ANRI, arsip nasional. Kemudian yang C yang dia mintakan, setiap catatan autentikasi
atau dokumen pendukung terkait ijazah tersebut yang tersimpan sebagai arsip statis negara. Itu diatur oleh undang-undang. Ya. Lah, dari permohonan itu tanggal sebelumnya 4 Agustus diajukan 4 Agustus 2025, ya. Andri minta perpanjangan waktu 7 hari. Ya. Itu memang diatur oleh undang-undang KIP ya. Ya itu pun juga dengan sabar oleh klien kami ditunggu, ya kan. Dan akhirnya dijawab pada tanggal 14 Agustus 2025, ya kan. Andri memberikan 2 surat bahkan jawab, tapi yang menarik itu 2 surat itu berbeda isinya gitu loh, berbeda, tidak konsisten. Yeah. Yang pertama P2A istilahnya, PPID Andri menyatakan bahwa untuk menguasai informasi yang dimohonkan, ya kan? Andri menyatakan bahwa tidak menguasai informasi yang dimohonkan. Jadi ternyata sampai saat ini itu tidak ada di Andri. Yang kedua, PPID Andri memberi tanda centang. Itu ada kan di formulir itu. Ya. Ada tanda centang pada kolom bahwa informasi yang diminta tidak ada di satuan kerja kewenangan PPID. Tanpa uraian dasar. Ya, dasarnya di pasal berapa atau aturan apa. Lah ini kan sudah bertentangan ya. Sangat kontradiksi dan tidak konsisten dan tidak memenuhi kewajiban administratif sebagaimana diatur pasal 22 ayat 7 yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang KIP kemudian ya kan tentang keterbukaan informasi publik. Kalau boleh saya bacakan pasal 14 itu, apabila badan publik, ini isi dari pasal 422 ayat 7 itu, apabila badan publik tidak menguasai informasi yang diminta badan publik, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemohon informasi publik dan mengarahkan, nah ini penting, dan mengarahkan kepada badan publik yang menguasai informasi tersebut. Jadi dia harus memberitahu siapa, dikuasai siapa. Yeah. Nah, seperti persidangan kemarin kan dikejar sama hakim. Yeah. Kalau Anda tidak menguasai, siapa yang menguasai? Ya pihak lain. Sampai 3 kali hakim itu mengatakan. Iya, pihak lain itu siapa? Tetap saling pandang memandang itu. Kita nggak tahu itu termohon itu. Yeah. Ditanya sampai 3 kali. Ditanya siapa yang menguasai? Hanya keluar KPU. Oke. Nah dia kayak mau menyebutkan KPU itu berat tapi banget. KPU ini dalam konteks pilpres ya. Tapi kalau KPU ini kan permohonan, ini kan masalah pilpres. Oke. Ya, pilpres ya. Iya. Oke. Jadi yang menarik itu sampai 3 kali pihak lain. Jadi ini khusus pilpres saja yang diminta ya? Iya, tapi 2 periode. Iya. 2014, 2019. Iya. Ya kan? Ya. Ya. Tapi juga si Bona ini juga mengajukan ke baik yang di gubernur persyaratan gubernur di DKI dan juga Solo ya ajukan juga, tapi belum ada respon yang di Solo. Kalau yang di DKI sudah ya kemarin sudah mendapatkan informasi yang ditutup, jawaban. Kalau kami malah belum. Dia sudah mendapatkan tidak hanya jawaban tapi juga informasinya. Dapat ijazahnya, artinya fotokopi yang ijazah yang tanpa ada tanda tangan itu. Sedangkan kami yang dari RRT itu malah belum sampai sekarang. Kan itu kan kita kan menolak jawabannya, mereka kan tidak mau memberi. Hanya kita berikan gambaran bahwa bagaimana sih yang KPU pusat apa kewenangannya berbeda gitu loh. Oke. Nah, kita Andri dulu. Iya. Andri aja ini lebih penting ya. Jadi begitu. Jadi mereka kayak agak keberatan lembaga mana gitu loh. Bahkan pandang-pandangan gitu, ini dibuka nggak, soalnya begitu. Tapi kemarin itu sebenarnya masih pembukaan, yang mana kalau pembukaan itu tidak Bona Tua ini dianggap tidak punya legal standing, ya selesai, ditolak waktu itu. Tapi karena dia punya legal standing, dia peneliti masalah ijazah, ya kan, bahkan peneliti senior, kemudian hak konstitusi dan sebagainya, oleh sebab itu diterima dan dilanjutkan dengan sidang mediasi. Saya bilang, ini sudah
saya sampai tanya sama hakim, ini kan sudah jelas dia mengakui bahwa mereka tidak menguasai, mediasi apa lagi kan, saya bilang gitu. Dia bilang hanya untuk requirement, hanya untuk melengkapi prosedur SOP bahwa seperti perdata ya, apapun juga harus dimulai dengan mediasi. Jadi ini hanya prosedur. Oke. Kan pertanyaannya adalah, kalau memang Andri tidak menguasai dokumen fisiknya itu pertanyaan begini, apa perlunya meminta dokumen ijazah itu kalau sesungguhnya sebenarnya KPU pusat sudah memberikannya, walaupun ada beberapa informasi yang ditutup dan persis sama penutupannya sebagaimana dilakukan oleh KPU DKI kan, gitu? Iya. Itu satu ya pertanyaannya, apa pentingnya untuk memintanya lagi? Yang kedua, bagaimana kalau misalnya Andri memang tidak menguasai dokumen tersebut? Apa yang mau dilakukan oleh Bonatua melalui pengacaranya? Silakan. Jadi begini, satu, memang benar kita diberi ijazah, tapi ijazah itu kan ditutup. Ya, beberapa informasi. Yang menarik itu yang ditutup itu beberapa informasi, ya kan? Oke lah, anggap kalau seandainya tanggal dan sebagainya. Ini masalah tanda tangan. Tanda tangan ini tidak termasuk yang dikategorikan tertutup, baik di pasal 17 TKUT dan sebagainya. Tanda tangan ini adalah baik dari rektor, dekan, dan yang melegalisir tanda tangan itu. Nah ini kami juga heran. Nah kenapa tujuan kami ke Andri? Karena kami ingin data primer, karena ini berhubungan dengan penelitian. Kalau penelitian nggak kan bisa tidak bisa dipertanggungjawabkan. Data primer itu maksudnya data seperti itu, SS lah. Apa seperti adanya itu. Kalau emang itu data primer yang digunakan untuk penelitian itu, ya harus lengkap sesuai dengan yang diberikan pada saat itu. Oke. Tadi kan belum jawab apa pentingnya itu. Hanya untuk penelitian gitu. Ya penelitian satu. Kedua ya ingin membuktikan bahwa apa benar bahwa ijazah itu benar-benar dikeluarkan dari UGM. Ya kan itu ya dia di antara penelitian, tapi kan beliau ini kan adalah peneliti ya istilahnya ya, peneliti ya. Beliau kan tidak berbicara soal politik di sini. Dia benar-benar murni politik. Nah, tapi kalau itu bisa digunakan yang lain dan untuk kepentingan yang lain juga seperti RRT dan sebagainya, yang mana sampai sekarang juga ingin mendapatkan data primer, data yang seperti apa adanya. Oke, begini bro ya, terlepas dari soal formalitas ya, tetapi kan kita sebenarnya sudah tahu bahwa dokumen yang dikeluarkan baik oleh KPU maupun KPUD itu adalah dokumen yang sama, yang selama ini beredar, baik itu disiarkan atau diupload Dian Sandi, salah satu kader PSI, kemudian bahannya untuk press conference-nya Johandani Raharjo Puro pada waktu itu di press conference kan, dan juga pada reuni Fakultas Kehutanan. Lalu apalagi yang surprise yang harus kemudian dimintakan ke institusi seperti Andri gitu? Andri ini lah itu juga mengcounter ya, di antara sampel dia untuk mengcounter bahwa dengan ditutupnya itu, kalau di Andri kan nggak boleh ditutup. Maksudnya nggak boleh ada yang ditutupin kan. Oleh sebab itu agar kami mendapatkan data resmi dari lembaga resmi negara, itu akan lebih kuat dibandingkan permintaan pribadi-pribadi. Maksudnya dari Andri daripada langsung dari pribadi-pribadi, maksudnya dari KPU yang diminta pribadi-pribadi itu kan. Jadi Iya. Ya, jadi gimana nanti skenario sidang ke depannya kalau kemudian katakanlah Andri ya tetap bersikuku, nggak ada dokumennya di dia, apalagi mau dinegosiasikan, apa yang mau dituntut? Ini masalahnya adalah pentaatan atau melaksanakan undang-undang. Bukan debat-debat kayak orang nggak punya ya udah nggak bisa, ada konsekuensinya gitu loh. Ya, kalau saya baca ada beberapa poin ya, diantaranya ini ada di peraturan pasal 21 ayat 1,
Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun ini Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik yang yang biasa disebut Perki. Ya kan, peraturan dari yang menegaskan bahwa PPID wajib menyampaikan permintaan informasi publik kepada badan publik atau unit kerja yang menguasai informasi publik apabila informasi tersebut tidak berada dalam penguasaannya. Dia itu diwajibkan minta oleh ketentuan ini. Bahkan ditekankan lagi di sini juga mengacu pada 31 pasal 31 ayat 4 huruf B Perki itu sendiri, dalam hal informasi publik yang diminta tidak berada dalam penguasaan badan publik, PPID itu wajib memberikan pemberitahuan tertulis dengan menjelaskan alasan dan jika diketahui menunjukkan badan publik lain yang menguasai informasi tersebut. Harus dia menjawab tertulis dan selama ini tidak dilakukan itu oleh Andri. Oke. Itu kalau saya bacakan barangkali pasal-pasal yang ada di situ ya. Termasuk adalah pasal 7 ayat 2 ini, badan publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Dengan itu bukan informasi yang dikecualikan. Kemudian kalau saya bacakan lagi pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Kearsipan, lembaga kearsipan berwenang untuk meminta arsip statis dari pencipta arsip. Dalam hal ini pencipta arsip itu KPU. Karena dia itu harus memberikan bukan hanya ijazah tapi informasi-informasi sesuai dengan yang diarsipkan. Ya, oke. Jangan terlalu teknis, nanti sobat daerah sekalian agak bingung ya. Maksud saya gini, kan memang das solennya ya seharusnya ada, kan begitu? Ya. Informasi itu. Tapi kalau seandainya tidak ada, kita kan bicara mengenai apa yang mau dituntut oleh pihak pemohon ini gitu. Kalau seandainya memang setelah hasil nanti mediasi Andri mengatakan kami nggak ada gitu. Lalu apa yang mau dilakukan? Ya, apa itu yang mau ada dituntut? Konsekuensi pidananya, Bang. Ke lembaga tersebut. Contohnya kalau pasal 86 masalah pidana ini, kalau setiap pejabat yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan di bidang kearsipan bagian dimaksud dalam undang-undang ini undang-undang kearsipan tuh ya, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 25 juta. Ya, tapi hukum itu juga masuk akal kan, artinya. Ya. Katakanlah mereka ya tidak sempat minta, kan banyak arsip itu di seluruh Indonesia, tidak sempat minta dan tidak dikasih juga. Nah, kira-kira apa yang mau dilakukan oleh kuasa hukum atau oleh Bonatua ini? Ya. Mau ngadukan ke polisi atau gimana? Ya, kalau pidana ya pasti kita ajukan ke kepolisian karena ini undang-undang ini ada delik pidana satu. Jadi jadi mau mempidanakan Andri? Ya. Semua pejabat maupun kepolisian juga harus melaksanakan ini. Iya, itu kan teorinya kan begitu, Mas. Tapi maksud saya, kan apakah langkah itu mau diambil atau enggak? Ya kemungkinan kita ambil. Tapi karena gini, kita kan tergantung besok itu ini berikutnya, ini sidang berikutnya ada mediasi ya. Dalam mediasi itu kita kan pasti diminta ada semacam bargain ya. Ya kami tetap minta untuk Andri ini meminta ada KPU data-data sehingga mereka akan kewajibannya sudah dilakukan sehingga tidak dapat dikenakan pasal ini, pasal pidana ini karena dia melalaikan kewenangan dia itu meminta, apalagi dokumen itu sudah dokumen statis, sudah nggak ada gunanya. Ya, tapi kan kita juga masuk akal kan, yang namanya dokumen itu kan banyak banget kan, dan kita nggak bisa memilih. Nanti tiba-tiba ada orang minta dokumen hasil sidang umum MPR, nggak ada di situ, nggak dikuasai oleh Andri, maka Andri dipidanakan. Waduh, lama-lama nggak ada orang yang mau jadi pejabat begitu. Kan begini, Bonatua ini mempunyai legal standing karena dia berhubungan dengan penelitian dia. Kalau penelitian dia, jurnal dia akan tidak bisa digunakan kalau memang tidak lengkap dengan data-data primer itu. Tidak semua orang bisa. Makanya itu kan selalu dipertanyakan oleh hakim, legal standing Anda ini apa?
Ya, terus my point kerugiannya apa kan? Ya, my point is apa iya gitu loh. Sebentar-sebentar diadukan ke pidana, bentar-bentar dipidanakan gitu. Ya kalau memang sudah diatur di undang-undang. No. Maksudnya kalau kita apa? Maksud saya kan kita bicara bagaimana menuntut adanya ijazah itu. Ya. Yang dilegalisir, bila perlu yang legalisir aslinya ditunjukkan dan bisa difoto kan gitu. Andri ya. Andri kan, ya kan? Jadi bukan dikasih fotokopi doang, tapi ditunjukkan yang asli legalisir ya. Ya apa yang dipunyai, ya kan kan asli legalisir, apa yang kan maunya kan? Iya. Ya kan arsipnya asli legalisir. Iya. Masa arsipnya fotokopian ya kan? Iya, legalisir itulah yang membuat itu asli kan begitu. Iya, asli legalisir yang warna merah lah, cap merah. Nah, pertanyaan saya adalah kalau Andri mengatakan kami nggak punya, lalu apa? What should you do gitu? It depend on the decision, depend on putusan hakim. Ya kan dari putusan hakim itulah yang akan kami laksanakan. Oke. Ya, tapi maksud saya kan yang jelas ini kan sudah menjadi isu nasional. Masyarakat kan mengikuti. Agar masyarakat tahu juga bahwa beginilah. Ya, enggak. Itu oke lah itu. Tapi maksud saya yang penegasannya adalah apa yang akan Anda lakukan, langkah hukum apa yang Anda akan lakukan. Aja, silakan. Dari pilihan itu kalau nih setelah dimediasi kan, Andri mengatakan kami dipaksa pun nggak bisa karena kami nggak menguasai dokumen itu, kan begitu? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kan Anda mau melakukan apa gitu, misalnya? Jadi nanti itu kalau memang Andri tidak menguasai itu dan sebagainya, yang kena dampak pidananya bukan cuma Andri, juga KPU juga. Iya, berarti Anda mau laporkan? Loh ya pasti. Ya udah. Ya pasti dong. Ini coba saya bacakan yang untuk KPU ya. Yang untuk KPU pasal 88 ayat 1 ya. Pencipta arsip yang dengan sengaja tidak menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling lama 250 juta rupiah. Iya, itu sebiasalah. Di dalam itu selalu ada sanksi pidana. Ini untuk KPU. Ya. Sebagai pencipta arsip. Tadi yang 86 ini untuk lembaga arsip itu Andri sendiri. Ya. Jadi dua-duanya ini ya kan dapat dikenakan delik pidana. Ya. Karena diatur oleh undang-undang. Nah, kalau bukan ke undang-undang kemana lagi kan begitu? Iya. Tapi bisa saya simpulkan bahwa ya kalau nanti Andri tidak dapat menunjukkan, memperlihatkan dokumen yang diminta, maka Anda akan mempidanakan Andri dan pihak-pihak yang terkait, kan begitu? Sudah. Kami juga mengikuti dari putusan itu. Kalau putusan itu ya dikatakan bahwa ini bisa diambil langkah pidana contohnya, ya kami mengikuti dari putusan itu. Walaupun kalau putusan itu tidak menyinggung, tetap kami akan kembali ke undang-undang yang ada. Iyalah, sebagai orang yang tidak suka pidana-pidana. Iya. saya termasuk alergi tuh sebenarnya pidana. Lama-lama kalau pidana adrenalin saya naik malah. Lama-lama nggak ada pejabat. Saya ingin membuktikan. Nggak ada pejabat yang mau jadi pejabat publik karena sebentar-bentar dipidana, sebentar-bentar dipidana. Ya. Oke, saya ingin buktikan masih ada hukum di Indonesia ini. Oke, ya udah oke. Berarti bahwa kalau dia tidak bisa menunjukkan ijazah Jokowi, kita pakai jalur lain. Maka jalur lain itu adalah mempidanakan Andri dan pihak-pihak yang terkait. Yang terkait, yang berhubungan dengan... Iyalah, terkait lah sih. Pihak yang terkait. Oke. Jadi pertanyaannya lagi ya. Kenapa Bonatua ini masih mempermasalahkan Andri padahal dia sudah dapat ijazahnya baik dari KPU maupun KPU DKI. Kan Bona udah dapat kan? Tapi kan bukan data yang lengkap. Bukan data primer. Dia menghendaki kalau Andri yang meminta kan tidak mungkin dicoret-coret, nggak mungkin dihapus-hapus. Ya, kami mengambil jalan pintas, ya kan? Ya, kalau bahasa Jawanya nabok nyeli tangan lah istilahnya. Ya, tapi pertanyaannya adalah kenapa tidak mempermasalahkan KPU atau KPU DKI?
kami akan menggunakan undang-undang ANRI ini untuk juga menindak KPU. Karena diatur juga di undang-undang ini. Iya, tapi kan jadi akhirnya kan maksud utamanya nggak terlaksana. Kalau tadinya tata administrasi yang dipersoalkan, tiba-tiba Anda belokkan ke pidana kan? Nah kan begini, jangan lupa bahwa dia ini. Jadi apa sih yang Anda inginkan? Apakah Anda mau mempidanakan pejabat publik ataukah Anda mau minta informasi? Kan begini, gitu. Beda ya. Kayak saya kebetulan di dua kaki sih masalahnya. Iya. Okay, saya silakan. di RRT, saya juga di Bona. Kalau RRT ini untuk kepentingan mereka juga dilaporkan dan sebagainya, ya kan. Ada kepentingannya di sini. Kalau kepentingan ini lain, kepentingan dia adalah penelitian dan dia selama ini sudah melakukan penelitian itu. Makanya itulah kerugian dia. Bahwa penelitiannya dia, jurnal dia tidak akan diterima karena apa? Karena itu tadi tidak lengkap. Iya. Tapi begini, kita kan juga tidak menggunakan data primer dalam penelitian itu kan harus menggunakan data primer. To some extent kita juga kan makhluk yang rasional kan. Kalau kepentingannya untuk penggunaan pribadi saja, pribadi kan itu. Saya membayangkan nggak ada pejabat publik yang mau jadi pejabat publik lagi karena begitu salah sedikit langsung dipidanakan. Makanya jangan buat salah. Nggak mungkin nggak buat salah karena dokumen itu atau arsip itu kan banyak sekali seluruh Indonesia dan belum tentu mereka mampu melaksanakan kewajiban. Presiden aja baru bersumpah mengatasnamakan konstitusi, nanti siangnya malamnya kemudian dia melanggar, dan kalau kita oprek-aprek ada sanksi pidana, ada itu pasti sanksi pidananya. Tapi kami sebagai warga negara yang benar-benar apalagi lawyer itu yang difokuskan, artinya yang diutamakan penegakan hukum. Ya oke lah. Ngapain kita jadi lawyer kalau kita nggak bisa menerapkan hukum yang ada? Oke. Tapi ya agak sentimental. Agak beda lah cara pendapatnya saya. Karena saya kan menganut pencinta damai. Mencinta damai, bukan mencinta damai, enggak suka dengan pidana-pidanaan. Kita harus menyelesaikan masalah. Masalah utamanya adalah bagaimana soal dokumen ini bisa diberikan, kan begitu. Ya mudah-mudahan lah nanti hakim kemudian memerintahkan KPU untuk menyampaikan kepada ANRI misalnya. Cuman persoalannya adalah ini kita exercise kan. Okay. Apakah bisa Majelis KPI Komisi Informasi Pusat KIP itu memerintahkan KPU sementara KPU bukan pihak dalam kasus ini kecuali dia melakukan intervensi ya. Gitu. Dan dengan dua pasal ini yang satu harus menyerahkan dan yang satu harus meminta, ya dua-duanya memang harus dilaksanakan perintah undang-undang. Kalau tidak berarti kan mereka melanggar undang-undang. Iya, I know, tetapi kan dalam hal ini KPU bukan pihak, ya kan? Bisa saja sih diperintahkan ke ANRI-nya yang meminta, artinya maksudnya gitu. Jadi ANRI, jadi putusan yang diharapkan ANRI meminta dokumen itu kepada KPU begitu. Dokumen yang lengkap. Iya demikianlah karena memang kan itu lebih useful gitu. Bukan, ini kan dokumen statis. Ya I know udah kita udah selesai. Jadi kita nggak bicara hukum yang seharusnya das solennya, tapi kita bicara das sainnya. Faktanya tuh ANRI nggak punya. Nah, apakah Anda mengharapkan putusan majelis KIP Komisi Informasi Pusat adalah memerintahkan ANRI untuk meminta dokumen itu? Ya, itulah harapan kami. Ya gitu dong. Artinya begini, kalau memang bukan itu tujuannya, ngapain kita permohonan ke KIP? Tapi ada pertanyaan lagi. Boleh, silakan. Bagaimana kemudian setelah diputuskan seperti itu, tiba-tiba nggak dilaksanakan sama ANRI? Misalnya, apa yang akan Anda lakukan? Let's say gini, hasil mediasi atau hasil putusan komisi terserah nanti prosesnya. Setelah mediasi langsung pokok perkara biasanya. I know, tapi maksud saya kalau misalnya mediasinya dianggap tidak selesai, maka kan pokok perkara. Nah, putusan dari pokok perkara itu mengatakan bahwa ANRI wajib meminta dokumen itu kepada KPU dan menyerahkan kopinya. Kan kopi dong. Kopi yang dilegalisir. Iya dong, bukan kopi yang dilegalisir, maksudnya legalisir kopi yang aslinya itu sudah tidak harus di tangan KPU lagi. Sudah harus diberikan fakta. Iya, I know. Jadi dia minta yang asli. Lalu asli yang di KPU ya. Iya, lalu mengkopinya ke pemohon sehingga pemohon dapat fotokopi yang asli dari legalisir itu. Iya.
ya kan? Iya. Untuk mengetahui apakah itu kopi asli atau tidak kan ditunjukkan. Iya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau Andri membangkang, nggak mau dia? Hampir setiap undang-undang yang dibuat itu pasti ada sanksi. Itu pasti. Ya oke, udahlah ya kita jadi. Ya kembali lagi ke situ kan. Jadi artinya kembali ke laptop jadi kan. Ya oke lah, udahlah ya kita jadi. Oke. Apalagi yang ingin Anda sampaikan yang hal yang penting terkait dengan seperti ini? Iya, kalau masalah ijazah dan sebagainya ya kan, ya sekarang lagi gonjang-ganjing juga ya konon kabarnya masalah ijazahnya Gibran ya, khususnya sudah yang Andri tadi sudah ya, ini Gibran lagi kita. It depend on your question, Pak. Enggak, saya ingin tutup soal. Oke, anggap close. Andri close gitu. Ya. Saya nih kalau sama Al-Khatiri selalu bertengkar. Harus dong. Harus ya. Jadi, Anda tutup kan? Tutup. Nah sekarang kita bicara tentang Gibran. Boleh. Apa concern Anda terhadap masalah Gibran ini? Silakan Anda eksplorasi. Kami ini hampir semua berangkatnya dari surat keterangan Dirjen. Kami itu siapa? Ya orang-orang yang seperti ini ke RST sekarang ya. Anda tidak bicara atas nama Bonatua Silalahi lagi. Stop. Sekarang. Tapi Anda bicara atas RRT. Atas nama RRT karena Anda kuasa hukum RRT. Silakan. Iya. Dari awal kan kita dapatkan informasi itu surat keterangan dari Dirjen Dasar dan Menengah kalau nggak salah itu tahun 2000. Dikdasmen. Iya, 2019. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Iya, pada waktu Gibran menjadi wali kota. Itu kan bukan Gibran menjadi wali kota, Gibran mau nyalon. Ya, wali kota. Persyaratan menjadi wali kota. Ya. Itu kan big question mark buat kami. Ya, siapa saja sebenarnya ya kan yang mendapatkan pejabat negara siapa saja yang selalu di backup dengan surat keterangan itu? Apakah anggota DPR sebagai pejabat negara harus pakai keterangan dari Dirjen? Apakah siapapun juga yang menjadi pejabat negara, bupati, gubernur harus ada? Berarti ngurusin begitu aja surat keterangan. Surat keterangan itu kan jelas bahwa Bidan telah menyelesaikan adalah grade 12 itu ya dari dan sebagainya itu. Berarti kan kedirjenan atau kementerian kan mempunyai ijazahnya sehingga mereka berani memberikan keterangan itu. Atau bukan ijazah, artinya surat keterangan bahwa dia telah menyelesaikan itu kan pasti ada. Pasti secara kertas. Kenapa bukan itu yang ditunjukkan kopinya? Kenapa pakai keterangan? Ini kan jadi pertanyaan. Kalau memang ada, ya tunjukkan kopinya. Kalau dengan keterangan, nah inilah yang menimbulkan sekarang ini orang-orang itu cari tahu. Jadi sebenarnya yang membuat kericuhan ini bukannya teman-teman. Diulangi lagi. Apa yang harus ditunjukkan harusnya? Kalau dia berarti kan mempunyai aslinya sehingga dia memberi keterangan bahwa telah menyelesaikan. Berarti kan ada dokumen. Ya, dokumen Gibran bahwa dari sekolahnya itu yang kenapa itu yang nggak ditunjukkan? Minimal 2 ditunjukkan. Dokumen Gibrannya sama penyetaraannya. Keterangan penyetaraan. Kenapa harus pasang badan hanya untuk memberi keterangan ke masyarakat? Ada loh, kan begitu. Mana? Lah, inilah yang membuat keramaian selama ini mereka bertanya. Itu wajar. Dan kemudian dilegitimasi oleh KPU dengan mengeluarkan aturan yang mengecualikan untuk Pilpres kan? Jadi Pilpres dikecualikan. Pasal berapa dari KPU peraturan KPU nomor 19. Waktu Gibran Pilpres nggak usah menyertakan ijazah SMA-nya. Waktu dia ini. Jadi unik juga gitu ya. Silakan. Kalau kita bicara seharusnya sama dengan pejabat negara yang lain. Lah kalau memang seperti ini berarti yang lain pun juga harus demikian. Kenapa beda? Why different? Itu kan pertanyaan. Kenapa? Seperti waktu itu. Ingat nggak waktu dicabut itu peraturan KPU nomor 731 kalau nggak salah itu kan ada juga pernyataan bahwa selama 5 tahun tidak boleh dimasalahkan. Aturannya mana gitu loh. Banyak pengkondisian untuk memuluskan
Gibran ini. Oke. Mana ada aturan tidak boleh dimasalahkan selama 5 tahun. Undang-undang apa yang ada pengaturan seperti itu? Jadi apa yang keluar subjektivitas dari KPU itu dituliskan di situ. Bukan subjektivitas ya, mungkin ada ya tanda kutip dugaan pesanan kan? Kan begitu. Yang dicabut kemarin. Oke. Surat keterangan itu biasanya digunakan hanya sekali, kecuali penetapan atau keputusan. Contohnya KCCK contohnya. Surat, dan itu pun harus aslinya. Lah, ini ada dua ya, keanehan, artinya kejanggalan itu. Ini surat keterangan yang diberikan, kemudian ada legalisir lagi di situ. Berarti ini kan tidak digunakan sekali. Berarti digunakan untuk yang lain. Ngapain pakai legalisir? Digunakan untuk yang lain. Maka patut diduga untuk persyaratan sebagai wakil presiden itu bukan menggunakan surat keterangan baru, tapi menggunakan surat keterangan itu juga yang dilegalisir. Ya mungkin pejabatnya udah lain, mungkin tidak bisa kompromi mungkin dan sebagainya, sehingga agak aneh kenapa nggak dibikin surat keterangan baru. Kan begitu. Padahal itu surat keterangan doang tuh, bukan dokumen. Masa surat keterangan yang sudah diserahkan dilegalisir. Jadi pertanyaan saya, siapa yang menyerahkan ke Dirjen lagi untuk legalisir? Kan itu kan sudah dikuasai oleh KPU. Berarti ada yang mengirim lagi ke sana. Jadi sobat RH sekalian ya, menarik ya yang dipermasalahkan Bro Al-Katiri ini soal surat keterangan yang dilegalisir. Bukan, surat keterangan tentang pendidikan Gibran oleh waktu itu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena kok cuman ada surat keterangan, padahal harusnya ya kalau ada ijazahnya yang dirujuk oleh surat itu. Iya, yang dirujuk oleh surat itu. Ya dua-duanya tunjukkan harusnya kan? Iya. Dua-duanya harus diserahkan. Bahkan jadi menyerahkan surat itu lalu tandemnya kan, ditandem kan? Iya. Nih, ini kayak saya misalnya. Oh, nama saya ganti. Nah, saya tandem dengan putusan pengadilan. Iya. Nah, lalu ya kan? Nah, ini putusan pengadilannya untuk membuktikan bahwa saya punya dokumen aslinya kan, gitu. Nah, kalau ini harusnya ya begitu gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, kalau pakai surat keterangan itu nggak boleh dilegalisir surat keterangannya. Kan sudah dikuasai KPU. Iya, dikuasai oleh KPU. Lalu berarti minjem dari KPU DKI. Ya, itu. Oh, bukan, KPU Solo. Gitu bro ya, paham ya? Dibalikin lagi ke Dirjen untuk tanda tangan. Jadi agak aneh gitu. Atau jangan-jangan dia udah kreatif, mungkin sudah siap-siap dia fotokopi duluan. Jangan. Kayak kita ya. Sebagai pertinggal. Begitu kita lulus kita bikin 20 legalisir gitu. Mungkin juga sebagai pertinggal. Tapi bagaimanapun surat keterangan seperti itu harusnya nggak boleh ya. Digunakan sekali dan asli. Iya gitu. Oke. Apalagi bro ya, jadi saudara sekalian, soal Gibran ini kenapa kemudian penting soal keterangan Dikdasmen itu, pendidikan dasar dan menengah itu ya, waktu 2019, karena ini menjadi legitimasi ya untuk mengatakan bahwa Gibran tamat SMA. Karena kursus kan di UTS insert atau di insert bahkan itu disetarakan dengan kelas 12, which is itu berarti kelas 3 SMA. Sementara sekolah dia di Orchid Park Secondary School OPSS Singapura itu disetarakan dengan kelas 10 dan 11. Sehingga Gibran merasa punya legitimasi untuk mengatakan dia tamat SMA. Jadi dari SMP 1 Solo, kemudian kelas 10-11-nya di OPSS, Orchid Park Secondary School, dan kelas 12-nya di Insert, UTS katanya. Nah ini yang kemudian dipermasalahkan orang. Nanti makanya lihat, bertentangan kan dengan itu. Bertentangan dengan peraturan yang baru itu yang bahwa masalah SMA tidak dimasalahkan. Kalau S1 buktinya kan surat keterangan. Ya kan bertentangan sudah. Seharusnya kan tidak ditunjukkan surat keterangan, cukup ijazah S1-nya. Di satu pihak disangkal bahwa tidak perlu adalah ijazah SMA luar negeri dan sebagainya, tapi keterangan itu menunjukkan ijazah SMA. Ini kan bertentangan.
Pokoknya dari sisi substansi dan tata administrasinya nggak karu-karuan, kira-kira gitu. Kacau beliau, apalagi kemudian dikasih pengecualian. Ya kan, pengecualian itu ya seperti tercantum dalam peraturan KPU. Ada nggak presiden sebelumnya seperti itu? Ya, pokoknya ada pengecualian lah sehingga Gibran nggak perlu menunjukkan ijazah SMA, ya kan, karena tapi dikecualikan. Surat keterangan SMA kan bingung juga kita. Coba kita bacakan ini pengecualiannya tuh gini ya. Yang ada viral pasal KPU tak wajibkan. PKPU tak wajibkan lulusan SMA jika sudah punya ijazah perguruan tinggi, bertentangan dengan undang-undang. Ya. Jadi ini ada bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ya, ayat 1 itu soal itu ya. Huruf M dikecualikan bagi calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Ini kacau. Kacau. Jadi di satu pihak dikeluarkan. Ya, jadi yang penting kalau dia dari luar negeri nggak perlu menunjukkan buktinya. Padahal ada surat keterangan yang dipakai. Itu kan berarti mengkonfirmasi itu adalah hasil SMA. Iya. Yang seharusnya tidak perlu. Bisa ada surat keterangan tetapi dokumennya nggak ada yang dikasih keterangan itu, yang dirujuk itu, gitu ya maksudnya. Seharusnya surat keterangan itu tidak dikeluarkan kalau itu konsisten kan. Iya. Jadi mestinya ketika minta surat keterangan itu ada arsip yang disodorkan, dilampirkan, ya kan. Oke. Pasal 18 ayat 3 itu yang soal pengecualian itu ya. Jadi ini memberikan karpet merah bagi yang tidak punya dokumen SMA di luar negeri. Tapi punya surat keterangan. Atau punya ijazah S1 konon gitu ya. Oke, bro, silakan Anda wrap up dan closing statement untuk hal ini. Jadi begini, ya sebenarnya yang bikin masalah, bikin rame-rame ini bukan dari pihak kalau RRT maupun Bona. Kalau Bona itu kan penelitian murni ya, RRT dan sebagainya. Tidak, karena memang ya kan, produk-produk yang dikeluarkan oleh kementerian itu adalah produk-produk yang memang aneh, yang memang janggal. Lah terus kalau memang janggal, memang kita nggak boleh mempertanyakan. Oleh sebab itu kita ingin bertemu dengan orang-orang yang terlibat atau yang bertanggung jawab terhadap dokumen itu. Itu pun tidak ditemui. Itu kan big question mark kan. Nah memang kalau memang negara ini mau tertib dan sebagainya, ya tertib azas dan sebagainya kan, itu harus dilakukan. Dan yang sekarang ini yang di Irwasum itu kan belum ada informasi sampai sekarang. Seharusnya sudah ada. Oke. Tapi kami bersyukur bahwa itu terkonfirmasi bahwa pembatalan, artinya pembatalan apa istilahnya itu, penyelidikan itu yang dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan itu sudah tidak berlaku. Karena sudah ada keluar surat baru dari Irwasum menyatakan ini masih diproses. Penghentian itu berarti teranulir dengan adanya surat Irwasum itu. Jadi banyak kendala-kendala seperti ini. Oleh sebab itu ke depan mudah-mudahan biar tertib dan biar negara Indonesia ini tenang, damai dan sebagainya, penegakan hukum itu harus dilakukan dengan sesuai ketentuan yang dibuat, ketentuan yang berlaku. Nah kalau semuanya bertentangan, cuma tidak ditindak, kemudian berlawanan juga. Sampai sekarang ini masalah Perkap kan belum dibuka sampai sekarang, bahwa pemeriksaan laboratorium bertentangan dengan Perkap yang ada. Oke, ya itu sudah. Ya udah, artinya untuk kalau kita mau melaksanakan undang-undang, ketentuan dan sebagainya yang mengatakan bahwa Indonesia ini ada menghargai supremasi hukum dan sebagainya, hukum adalah panglima, negara kita adalah negara hukum. Jangan diklaim lagi seperti itu kalau hukum dibiarin seperti ini. Katakan negara hukum, tapi faktanya banyak pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh otoritas itu sendiri gitu loh. Oke, closing statement apa lagi? Ya, do the best in the future. Yes. Ya, saudara sekalian, itu tadi dengan Al-Kathiri ya, dua hal yang kita bahas soal permohonan Bonatwa Silalahi, pemain baru soal ijazah ini ya kan, ke Komisi Informasi Pusat, dan sekarang masuk tahap mediasi. Dan Andri dalam sidang awal mengatakan mereka tidak menguasai dokumen yang diminta, which is adalah dokumen ijazah Jokowi saat mendaftarkan diri sebagai calon presiden ke Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua, dokumen Gibran
yang mendapatkan keterangan penyetaraan kelas 12 dari waktu itu Ditjen masih ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, sekarang Kementerian sudah, di mana dibuat surat keterangan tetapi yang dirujuk dari surat keterangan itu nggak jelas apa yang dirujuk itu. Kenapa tidak diserahkan surat yang memang berbekal dari UTS itu kan? Harusnya itu yang diserahkan, sementara keterangan itu hanya sebagai bahan untuk mengkonfirmasi bahwa ini selevel SMA. Tetapi juga yang menjadi masalah adalah kok surat keterangan itu dipakai lagi. Padahal kan theoretically itu sudah diserahkan di Solo, tiba-tiba muncul legalisir. Iya. Surat keterangan berarti dipinjam. Surat keterangan dia, atau dia mungkin dia udah kreatif, dia fotokopi sebelumnya sebagai pertinggal. Tapi apapun itu, harusnya surat keterangan itu diminta lagi. Seperti kita bikin keterangan kelakuan baik, kan nggak bisa dipakai terus menerus gitu ya. Oke lah, mudah-mudahan nanti kita akan lihat bagaimana informasi baiknya. Yang jelas kalau kita berpatokan pada dokumen yang dikeluarkan baik KPU Solo, ya KPU Solo itu sudah mengeluarkan dokumen yang 2010-nya, KPU DKI 2012, dan kemudian KPU RI 2019, 2014 kita belum dapat. Ini Jokowi ya? Ya Jokowi ya. Maka sesungguhnya yang periode pertama belum keluar di Solo? Belum. Maka sesungguhnya ijazah yang diberikan itu ya sama sebagaimana yang disampaikan oleh Bareskrim pada tanggal 22 Mei, oleh Dian Sandi kader PSI pada tanggal 1 April, dan sebelumnya pada saat reuni kehutanan atau oleh Sigit Sunarto, dosen Fakultas Kehutanan UGM. Begitu saudara sekalian ya. Mudah-mudahan pembicaraan ini bermanfaat, tidak membuat Anda bingung. Karena seringkali pembicaraan soal hukum ini teknis, tetapi benang merahnya sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Syada.